Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara yang efektif kita membuat template dari yang sudah ada ya. Nah, ini misalnya buatan Mas Arya ya. Ini tampilannya seperti ini. Bagaimana caranya kita melakukan improvisasi terhadap template yang sudah dibuat. Pertama, ini misalnya yang sudah dibuat seperti ini ya. Nah, ini kita duplicate dulu. Duplicate. Jadi kita nggak mengganggu pekerjaannya yang sudah dilakukan oleh orang lain, yang sudah dibuat. Nah, ini kan ada yang draft ya, kita kemudian edit. Nah, ini udah diduplikat, kita klik edit. Kemudian kita klik publish ya. Di sini mungkin namanya perlu kita ganti, misalnya Goodring Yugo. Nah, ini kita ganti ya. Tujuan kita, ingat ya, kita melakukan improvisasi, bukan melakukan pembuatan dari awal. Pesan saya adalah teman-teman, jargonnya adalah kita jangan sok tahu, dalam artian kita coba edit yang sudah ada supaya lebih baik saja, bukan kita seolah-olah sebagai web developer profesional terus kita coba-coba dari awal. Kita belajar dulu, niru dulu, nanti baru ke depannya insya Allah kita bisa lebih profesional lagi. Nah, kita klik edit with Elementor. Setelah itu kita lakukan improvisasi ya. Nah, di sini kita cek dulu dari tampilan mobilenya seperti apa sih. Nah, sebelumnya sudah saya cek ya, ini ada sedikit kekurangan. Nanti kita lakukan perubahan. Nah, dari sini mungkin dari tampilan mobilenya kita perbaiki dulu. Nah, ini terlalu besar misalnya, terlalu besar, langsung kita atur ukurannya. Kalau dalam versi mobile. Nah, ini juga sama, ketika di versi mobile agak kurang proporsional. Ini juga kita kasih jarak ya. Nah, ini kita kasih padding misalnya 15. Atau bisa juga 325. Seperti ini. Kemudian kalau dari sisi ini ya, dia tidak ke tengah ya, kita jadiin ke tengah. Goodring-nya jadi ada di tengah. Kemudian mungkin kita perlu lakuin perubahan warna. Nanti dulu ya mungkin kalau warna ya. Nah, kita perhatikan layoutnya. Nah, ini juga perlu kita sesuaikan. Ini misalnya ukurannya berapa. Kita cek dulu. Nah, ini ukurannya 21. Kita ganti juga di sini, kita sesuaikan ukurannya 21. Kemudian stylenya ini kita samakan dengan ini supaya seragam ya. 11. Kita ganti 11. Kalau bisa kurang bisa kita tambahin. Nah, ini kemudian kita kontennya kita tengahin. Oke, nah ini ukurannya 30 ya. Nah, ini kita sesuaikan lagi supaya sesuai di tampilan mobilenya. Tidak terlalu besar juga. Ini juga 30. Nah, ini tadi kita cek.
master style. Nah, ini kita atur ya. Bisa seperti ini. Kemudian ini kita ganti 30. Kita sesuaikan saja ukurannya supaya proporsional. Tidak terlalu besar juga dan tidak makan tempat. Nah, ini tombolnya agak terlalu mepet ya. Nah, kita kasih jarak nih, top bottomnya kita kasih 30 juga. Jadi lebih rapi. Nah, ini bisa kita atur di sini. Nah, ini kita tombolnya kita atur ya. Nah, ini button kita atur 100%. Kemudian form field-nya kita atur juga. Nah, ini form field-nya kita cek nih, kalau width-nya 70% kita ganti 100% ya. Jadi enak gitu kelihatannya. Oke. Nah, itu untuk layout-nya. Coba kita lihat yang lainnya. Misal dari sisi warna ya. Misal kita pengen ganti warnanya ini jadi warna hitam atau warna biru. Nah, ini kita tinggal ubah-ubah aja. Coba kita sebelumnya buka Dribbble dulu ya. Oh, maksudnya color hunt. Kita misalnya pengen bikin website dengan warna hitam putih ya. Misalnya black, kita pilih hitam putih yang warnanya soft. Nah, mungkin ini bisa kita pakai nih, yang ini nih bisa kita pakai. Nah, kita pilih ini dulu. Misal kita copy, kita ganti yang ini nih, kan hitam ya. Ini kita ganti stylenya jadi warna yang kita sesuaikan. Oke, kemudian kita lihat di sini fontnya ini cocoknya ke hitam ya. Di sini kita ganti fontnya jadi hitam. Ini juga kita ganti misalnya jadi hitam. Nah, ini kita ganti ya. Soal kita bukan good drink, tapi lebih ke pakaian. Misalnya seperti ini. Nah, ini kita sesuaikan dengan warna ini. Kita sesuaikan warnanya ini. Kemudian tombolnya warna ini ya,
Oke, kita copy. Nah, tombolnya kita sesuaikan. Paste style, tapi ini kita ini aja ganti warnanya. Baru kita ubah yang lainnya. Nah, sudah jadi ya seperti ini. Nah, kemudian kita ubah warnanya ini. Kemudian kita ubah yang ini ya, warnanya kita sesuaikan. Nah, setelah kita melakukan beberapa perubahan ya, jadi kita melakukan perubahan seperti ini. Sekarang kita memikirkan kontennya. Nah, ini kita buka Unsplash dulu, unsplash.com, kemudian kita cari footwear. Jadi kita lebih fokus untuk sepatu ya. Usahakan pilih yang bentuk atau ukurannya tuh sama ya. Ya, ini misalnya portrait ya. Nah, ini kita pilih yang portrait juga. Yang ini kita download, yang ini kita download. Kemudian misalnya kita untuk yang bagian ini kita download beberapa yang landscape. Contohnya seperti ini. Bisa kita pakai yang ini atau yang ini. Setelah download, kita coba masukkan ke di sini ya. Kita edit konten-kontennya seperti ini. Kita pindahkan dulu ya supaya rapih. Kemudian kita sesuaikan judulnya. Seperti ini misalnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, semua sudah dimasukkan ya seperti ini. Kalau bisa urutannya tuh ukurannya tuh sama semua ya. Sama ini. Nah, ini ada perbedaan. Nanti bisa diatur supaya lebih rapih. Supaya sejajar seperti ini. Kemudian dari sini kita coba edit yang slide-nya. Nah, kita bingung nih ukurannya berapa. Kita klik di sini, nanti kan ada URL-nya. Copy, kemudian kita paste ke sini. Kemudian kita copy paste aja, copy image, kemudian kita buka Photopea. Nah, kita nggak usah ngedit pakai Photoshop. Misalnya kita nggak punya Photoshop ya. File, new. Kemudian kita paste. Nah, nanti paste itu Ctrl V ya. Jadi tinggal seperti ini. Nah, kita masukkan gambar yang kita udah punya ya. File open. Misalnya gambarnya yang ini ya. Nah, ini kita masukin ke sini. Nah, ini kan terlalu besar ya. Kita edit. Free transform. Atau kita ganti, kita kecilin dulu. Nah, ini kita kecilin dulu ya, image size. Nah, ini 5000 ya, kita ganti 500 aja atau 600. Nah, ini nanti akan mengikutin. Ini kita oke. Nah, ini kita geser ke sini. Hasilnya seperti ini. Nah, kita ambil crop ya. Crop bagian tengahnya. Kita ubah. Nah, kita bikin backgroundnya sekarang.
Atau kalau misalnya bingung, kita cari di internet ya, kayak di Unsplash gitu ya. Kita cari gray background, gray stone misalnya. Nah, ini bisa cocok nih sebenarnya nih. Ini dan ini bisa cocok. Kita download. Kita buka ya. Nah, ini bisa kita langsung sini nih. Dan kita bawa ke bawah. Seperti itu. Nah, ini ukurannya terlalu besar mungkin ya. Atau misalnya kita pilih dari yang lain. Yang ini. Kita download. Kita open. Nah, ini kita geser ke sini. Dan kita kecilin ya. Misalnya butuh dikecilkan. Ini nggak mesti seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman bisa ngedit lebih bagus, silahkan gunakan kemampuannya. Nah, misal sudah jadi seperti ini ya, kita file save as, export as JPEG, save. Kemudian kita pasang di sini. Kita upload. Nah, tampilannya akan seperti ini. Misal kita butuh yang lebih agak gelap ya, bisa kita edit di ininya, di Photoshopnya. Nah, misal seperti ini, kemudian kita ekspor lagi. Kemudian kita pasang di sini. Kita ganti ya. Ini agak gelap. Nah, ini kita delete. Kemudian kita kasih bagian sini ya, shape dividernya, bagian bottomnya kita kasih warna border, maksudnya bukan shape divider tapi bordernya ini kita kasih. Nah, border tipenya kita kasih solid, tapi bottom aja misalnya 5. Oke, kita ganti dulu. Nah, ini kan seperti ini, kita ganti warnanya menjadi warna yang ini. Dan kita setting warnanya. Nah, ini terlalu tebal ya, mungkin bisa kita kasih 2 atau 3. Nah, ini sudah jadi tampilan website yang berbeda ya dari sebelumnya, dengan konten yang berbeda juga. Ini juga sebenarnya kita bisa ngedit dari sini ya.
Nah, caranya itu kita di background overlay yang bagian sini kita ganti ya, background overlay. Kita kasih warnanya. Nah, ini kan supaya warnanya dari gambarnya kita bisa sesuaikan. Jadi ininya nih kita transparanin. Oke, nah kita misalnya pilih yang jadi hijau, biru dan sebagainya. Bisa pilih yang ini atau sesuai warna yang tadi. Ini bisa seperti ini. Nah, akhirnya jadi tampilan website dengan konten yang berbeda ya. Sekarang kita pengen memodifikasi si button ini ya. Misalnya ada yang jual di Bukalapak, Lazada atau Shopee lah misalnya. Nah, kita fokus ke sini dulu. Nah, nanti untuk bagian ini kita akan modifikasi pada video berikutnya ya. Jadi sementara bagaimana kita ngubah tampilannya ini menjadi konten yang berbeda. Oke, mungkin itu saja dan selamat mencoba. Terima kasih.